Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Kristus Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Depok 1 yang akan membekali kita dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk mengerjakan segala pekerjaan dan tanggung jawab kita dalam satu hari ini, firman Tuhan, kabar sukacita, tertulis dalam Filipi 2 ayat 3. Dengarkanlah firman-Nya. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya lah, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, salah satu hal yang mampu menenggelamkan kasih adalah sifat egoisme. Sifat yang lebih mementingkan diri sendiri dibanding orang lain. Maka ketika di dalam persekutuan ada satu orang yang lebih mementingkan dirinya sendiri ataupun egois, maka tidak akan ada kasih di situ. Itu sebabnya panggilan kita melalui firman Tuhan hari ini dengan tegas mengatakan, jangan mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian sendiri yang sia-sia itu. Karena kita tahu itu semuanya sia-sia, karena tidak ada gunanya. Karena ketika kita lebih mementingkan diri kita sendiri, di saat itu juga kasih Kristus telah terputus. Di saat itu juga kita telah menenggelamkan kasih di dalam persekutuan kita. Maka ini hal yang harus kita ingat dan yang harus kita pegang. Terlebih di dalam persekutuan kita, baik di rumah, di keluarga, di masyarakat, ataupun di gereja. Satu hal yang harus kita ingat, jangan pernah mencari kepentingan diri sendiri. Jangan pernah mencari puji-pujian yang sia-sia itu. Karena dengan demikian kita telah menenggelamkan kasih Kristus. Maka agar tidak terjadi demikian, ayat selanjutnya mengatakan, sebaiknya lah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Inilah wujud nyata kasih Kristus itu. Kristus tidak mementingkan dirinya di dalam penderitaan itu. Kristus tidak mementingkan dirinya sebagai anak tunggal Allah, tetapi karena dia lebih menganggap orang-orang percaya yang berdosa itu lebih penting daripada dirinya, dia mampu melewati penderitaan itu dan dia mau dikorbankan di kayu salib. Inilah yang menguatkan kita. Karena Kristus telah membuat teladan yang demikian. Kristus tidak pernah mencari keuntungannya sendiri. Kristus tidak pernah mencari puji-pujiannya sendiri. Tetapi dia lebih mementingkan kita orang yang berdosa ini dibandingkan dirinya sendiri. Maka Bapak Ibu, inilah panggilan firman bagi kita hari ini. Jauhkan sifat egoisme. Jauhkan sifat yang mementingkan diri sendiri. Karena demikian kita boleh mengubur kasih Kristus. Tetapi ketika kita mau di dalam persekutuan kita, kasih Kristus senantiasa terjadi, maka lakukanlah yang ayat ini. Kita menganggap orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. Memang ini pekerjaan yang berat. Memang ini bukan pekerjaan yang gampang. Tetapi ketika kita mau dan berusaha, terlebih kita mau untuk dibantu oleh Roh Tuhan, niscaya kita akan mampu melakukannya. Maka mari menjauhkan sifat egoisme. Mari menjauhkan sifat yang mementingkan diri sendiri. Sebaliknya lah, kita mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Karena itulah wujud nyata cinta kasih Kristus yang menyelamatkan umat manusia. Selamat mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Allah untuk firman-Mu hari ini. Dengan tegas menegur kami, agar cinta kasih Kristus senantiasa berada di dalam persekutuan kami. Kami harus mementingkan
kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan kami sendiri. Kami harus menjauhkan sifat yang mementingkan diri sendiri. Kami harus menjauhkan puji-pujian yang sia-sia terhadap diri kami sendiri. Tetapi melalui cinta kasih Kristus, melalui ketika kami menganggap kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan kami sendiri, itu akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu saja. Kuatkan kami ya Allah melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga memampukan kami melakukan itu semua sesuai dengan kehendak-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.